Dua orang pelaku pencurian uang senilai 100 juta rupiah milik pengusaha sawit bernama Muhaimin di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, ditangkap tim Jatanras, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Kedua pelaku merupakan warga asal Kayu Agung, Provinsi Sumatera Selatan, dan merupakan residivis yang baru keluar dari lapas Lampung. Mereka menyasar para pengendara mobil yang membawa uang atau harta benda. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Pekanbaru, Rizky Armada yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Iya, halo Dea. Ya, Rizky, bisa Anda ceritakan kasus pencurian terakhir ini hingga keduanya bisa ditangkap? Ya, baik. Kedua tersangka pelaku pencurian ini merupakan warga asal Kayu Agung, Provinsi Sumatera Selatan. Keduanya memang sengaja datang ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, untuk melancarkan tindak pidana pencurian. Terakhir, aksi mereka dilancarkan di kawasan Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, di mana keduanya mengambil uang senilai 100 juta rupiah milik seorang pengusaha sawit bernama Muhaimin. Saat itu memang Muhaimin baru saja selesai mengambil uang dari salah satu bank. Pergerakan dari Muhaimin ini memang sudah dipantau oleh kedua orang tersangka. Selanjutnya Muhaimin sempat berhenti di salah satu rumah makan dan kedua tersangka sempat beraksi namun gagal karena pintu mobil terkunci. Kemudian saat Muhaimin melanjutkan perjalanan ke rumah, kedua tersangka tetap menguntit dari belakang. Kemudian sesampainya Muhaimin di rumah, barulah tersangka berhasil melakukan aksinya ketika korban tidak sadar ada seseorang yang sudah membuka pintu bagian kiri dan mengambil plastik berisi uang tunai senilai 100 juta rupiah. Begitu. Ya, informasinya satu di antara pelaku ini bahkan dijuluki duta mafia. Apa maksudnya, Rizky? Ya, salah satu tersangka bernama Anton alias Aan Macan memang dijuluki sebagai duta mafia. Artinya memang tersangka ini sudah berhasil melakukan aksi pencurian tidak hanya di dalam negeri, namun juga tersangka melakukan aksi serupa di luar negeri, salah satunya di negeri jiran Malaysia, begitu. Ya, lalu bagaimana terkait apakah ada informasi modus pelaku ini dalam beraksi seperti apa dan siapa targetnya? Ya, memang dalam aksinya para tersangka sudah melakukan mapping terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan kegagalan. Mereka sengaja memang membuntuti para masyarakat yang baru saja mengambil uang dalam jumlah besar. Begitu dia. Ya, lalu bagaimana imbauan dari pihak kepolisian terhadap masyarakat yang saat membawa uang cash dalam jumlah banyak untuk menghindari aksi pencurian seperti ini? Ya, terkait kejadian ini, polisi menghimbau kepada masyarakat tentunya agar lebih berhati-hati dan waspada lagi, karena banyak yang tidak menyadari bahwa dia sudah menjadi target dari para pelaku pencurian, sehingga akhirnya menjadi korban. Begitu. Terkait ini juga, polisi menghimbau kepada masyarakat yang ingin mengambil uang dalam jumlah besar, agar meminta pengawalan kepolisian supaya lebih aman, dan ini berlaku gratis. Gitu. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan Rizky sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Mereka datang ke Pekanbaru dan berlokasi di wilayah Siak Hulu dan mengetahui korban seseorang yang dia yakini calon korban membawa uang, menenteng uang, kemudian masuk dalam mobil. Dibuntutin oleh pelaku ini dengan menggunakan kendaraan roda 2 hingga korban saudara kami ini berhenti di sebuah rumah makan. Kemudian pelaku ini berupaya untuk membuka, namun karena terkunci dia menunggu lagi sampai akhirnya korban jalan lagi ke arah rumah
Kemudian saat dia membuka mobil, ini pelaku yang sudah menunggu ini dia membuka dari sebelah kiri, diambil barang itu. Jadi kerugian korban sebanyak 100 juta. Pelaku ini atas nama Antoni atau yang dikenal dengan Aan Macan, ini merupakan residivis yang baru keluar dari LP di daerah Lampung. Dari Lampung, dulunya juga pernah melakukan tindak pidana di negeri jiran Malaysia. Kemudian yang satu lagi adalah Ahmad Kriskanto, ini adalah residivis dari Lapas Sialang Bungkuk, kasus yang sama dengan TKP di Jalan Tambusai tahun 2018 yang lalu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.